Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia tema 2, yaitu menggunakan kata tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang dipergunakan dengan tujuan memperoleh jawaban dari pertanyaan. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Salah satu cara memahami isi bacaan adalah menggunakan kalimat tanya dan menemukan jawabannya dalam bacaan. Berbagai macam kata tanya yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, alat, atau objek suatu peristiwa. Contohnya, apa yang digunakan pejuang dalam melawan penjajah? Apa yang dimaksud dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Apa pemicu terjadinya pertempuran Surabaya? Apa penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor? Kata tanya yang kedua yaitu siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau nama orang. Contoh, siapa yang menjahit bendera merah putih? Siapa yang mengetik teks proklamasi? Siapa yang memimpin pertempuran Ambarawa? Siapa yang terpilih menjadi ketua kelas 6? Yang ketiga, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Contoh, di mana dilaksanakan perjanjian Renville? Di mana ayahmu membeli sepeda? Di mana terjadinya agresi militer Belanda kedua? Yang keempat, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Contoh, kapan pertempuran Surabaya terjadi? Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Kapan kita akan bermain sepak bola? Yang kelima, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa terjadi agresi militer Belanda pertama? Mengapa para pejuang membakar rumah dan gedung-gedung sebelum meninggalkan kota Bandung? Mengapa bersepeda dapat menyehatkan tubuh? Mengapa cicak memutuskan ekornya? Itu beberapa contoh. Kata tanya yang keenam, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri, atau penjelasan tokoh karakter. Bagaimana akhirnya Indonesia dapat meraih kemerdekaan? Contohnya, bagaimana TKR dan pejuang bisa memukul mundur sekutu pada pertempuran Ambarawa? Bagaimana cara Bunglon melindungi diri dari musuhnya? Bagaimana sifat tokoh utama dalam cerita di atas? Misalnya seperti itu contohnya. Kalimat efektif. Ini juga merupakan materi muatan pelajaran bahasa Indonesia pada tema 2. Kalimat efektif adalah
kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri dari kata-kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif: memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek atau predikat. Contoh, bangsa Indonesia berjuang meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia sebagai subjek, berjuang, predikat, meraih kemerdekaan, objek. Contoh yang kedua, pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Pasukan Inggris sebagai subjek, menggempur, predikat, Surabaya, objek, dari darat, laut, dan udara, keterangan. Ciri yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Yang kelima, mengacu kepada penghematan penggunaan kata. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat, yaitu mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya, tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami maksud dari bacaan, sistematis, dan tidak bertele-tele. Berikut beberapa contoh kalimat efektif. Ini yang pertama, ini kalimat tidak efektif, ini kalimat efektifnya. Contoh, setiap kali bertemu mereka saling berpelukan. Ini tidak efektif karena ada kata saling. Berpelukan itu sudah berarti saling. Jadi kalimat efektifnya setiap kali bertemu mereka berpelukan. Contoh yang lain, Diana anak paling tercantik di keluarganya. Ini juga tidak efektif. Tercantik itu sudah paling, jadi kata paling ini harus dihilangkan menjadi Diana anak tercantik di keluarganya. Contoh yang lain, yang menjadi sebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Ini kurang efektif. Yang efektif, penyebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Contoh yang lain, ia masuk ke dalam ruang kelas. Ini juga tidak efektif. Efektifnya, ia masuk ke ruang kelas. Anita pergi ke pasar dan Anita membeli sayur. Ini juga tidak efektif. Yang kalimat efektif, Anita pergi ke pasar dan membeli sayur. Kata baku. Ini juga merupakan materi pada muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 2. Kata baku adalah kata yang ditulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata baku dalam bahasa Indonesia berpedoman pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kata baku umumnya digunakan dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tulisan. Misalnya pada pidato atau ketika berbicara kepada orang yang lebih dihormati. Kata-kata yang menyimpang dari kaidah tersebut disebut dengan kata tidak baku. Kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, misalnya dengan teman atau anggota keluarga. Berikut contoh kata tidak baku dan baku. Akan saya bacakan beberapa saja.
yang lain bisa dibaca sendiri. Misalnya antri, kata bakunya antre. Atlet, atlet pakai e. Apotik, kata bakunya apotek. Contoh yang lain, azas, kata bakunya asas. Bis, kata bakunya bus. Cabe, kata bakunya cabai. Cindera mata, kata bakunya cendera mata. Perhatikan penulisannya ini dipisah. Contoh yang lain, disyahkan, disahkan. Ekspor pakai T, yang baku ekspor tidak pakai T. Frekuensi pakai W, yang baku frekuensi. Hakikat, kata bakunya hakikat. Contoh yang lain, ijazah, ijazah. Istri, istri. Ibu kota, ibu kota. Ini dipisah. Izin, izin. Jadwal, jadwal. Jam 19.30 WIB. Kata bakunya pukul 19.30. Zaman, zaman. Kwitansi, kwitansi. Konkret, konkret. Merubah, mengubah. Merek, tulisannya seperti ini, kata bakunya merek. Meterai, meterai. Museum, museum, tulisannya seperti ini. Yang lain silahkan nanti dibaca sendiri. Ini masih ada contoh yang lain. Nomor, yang kata bakunya penulisannya nomor. Praktek, kata bakunya praktik penulisannya. Perangko, kata bakunya perangko. Fotokopi, kata bakunya fotokopi digandeng. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar. Semoga video ini bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.